Kisah temperamental Ronaldo muda, lempar kursi hingga putus sekolah 14 tahun. Manusia robot dan pemain yang haus akan rekor. Setidaknya, itulah gambaran singkat Cristiano Ronaldo yang lahir di Funchal, Madeira, Portugal pada 5 Februari 1985 yang lalu. Ya, tepat pada 5 Februari 2020 ini, pemain berjuluk CR7 itu merayakan ulang tahunnya yang ke-35. Usianya yang tidak muda sebenarnya. Namun hari jadinya terasa lebih istimewa dengan kehadiran sang kekasih, Georgina Rodriguez, yang menghadiahi mobil mewah seharga 10,6 miliar rupiah. Kehadiran putra sulungnya, Cristiano Junior, membuat hari ulang tahun CR7 terasa semakin manis. Kehidupan Ronaldo saat ini memang dipenuhi dengan kemewahan. Bahkan mungkin ia tak akan membayangkan memiliki kehidupan seperti sekarang. Jauh sebelum ia mengenal sepak bola, Ronaldo adalah pria muda yang sangat dekat dengan kemiskinan dan bahkan kematian. Sobat Nimo, kelahiran Ronaldo sebenarnya tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ibu Ronaldo, Maria Dolores, yang bekerja sebagai juru masak, dan ayahnya Jos Diniz Aveiro yang bekerja sebagai tukang kebun dan kitman klub sepak bola lokal, hidup di bawah garis kemiskinan. Memiliki 3 anak dan hidup di rumah yang kecil membuat mereka tak siap untuk kembali memiliki anak. Percaya atau tidak, Maria bahkan sempat berkeinginan untuk menggugurkan Ronaldo. Madeira sebenarnya bukanlah daerah yang tertinggal. Pulau yang ditemukan antara tahun 1418 hingga 1420 tersebut justru menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Portugal. Menurut cek data, di bidang perekonomian, Portugal adalah negara maju dengan kondisi ekonomi makmur dengan pendapatan per kapita sebesar 23.403 US dollar. Namun nasib tak berpihak pada keluarga Ronaldo. Mereka hidup jauh di pinggiran kota dan berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan rumah mereka sering hancur terkena badai. Sobat Nimo, tidak ada darah sepak bola yang mengalir dari keluarganya. Ronaldo kecil baru mengenal sepak bola ketika berusia sekitar 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, Ronaldo mulai tumbuh melalui sepak bola jalanan di Lombardo Street. Menyadari potensi putranya, ayahnya memasukkan Ronaldo kecil ke Adon Rinha sebelum akhirnya ia pindah ke Nacional 2 tahun kemudian. Namun kisah memilukan menghampirinya ketika berada di Nacional. Aksen Madeiranya yang cukup unik membuatnya mendapat bulian dari rekan-rekannya. Perlakuan itu kemudian merubahnya menjadi seorang anak yang temperamental. Namun tak jarang ia juga harus menangis dan menelpon ibunya. Sikap temperamental CR7 kemudian merembet pada kehidupannya di sekolah. Bahkan ia harus dikeluarkan dari sekolah pada usia 14 tahun setelah melempar gurunya dengan kursi karena tak terima dengan gurunya yang menjadikan kemiskinan keluarganya sebagai lelucon. Saya tidak tertarik dengan sekolah. Saya dikeluarkan setelah melempar kursi pada guru saya. Ia tidak menghargai saya, kata Ronaldo dilansir Mirror. Cerita Ronaldo yang malas bersekolah juga dibenarkan oleh temannya semasa kecil, Jose Medo. Pemain yang kini membela Victoria Setúbal itu bercerita bahwa CR7 pernah menghasut rekan-rekannya untuk bolos sekolah. Namun seperti yang dikatakan oleh Dolores, putus sekolah justru menjadi awal mula kesuksesan Ronaldo di lapangan hijau. Mantan kekasih Irina Shayk itu juga bukan satu-satunya pemain yang putus sekolah demi sepak bola. Berada di Portugal, salah satu kiblat sepak bola Eropa, menjadi pemain sepak bola terkadang lebih menjanjikan ketimbang menjadi seorang akademisi, bahkan dengan gelar doktor sekalipun.
Pemain anyar Manchester United, Bruno Fernandes, juga menjadi contoh yang lainnya. Menarik memang, padahal Portugal memiliki sistem pendidikan yang sangat bagus. Bahkan menurut OECD, kualitas pendidikan mereka berada di urutan ke-24 dunia. Mereka menggratiskan biaya pendidikan untuk menunjang wajib belajar selama 18 tahun. Namun dengan kisah hidupnya, Ronaldo memilih untuk tak memanfaatkan fasilitas tersebut. Ia justru berujar lebih memilih menjadi seorang nelayan apabila tidak berkarir sebagai seorang pesepak bola, ketimbang harus melanjutkan pendidikannya yang tertunda. Waktu masih kecil dulu, saya pikir di usia 35 tahun, saya akan menjadi nelayan di Madeira. Sebenarnya tak pernah terlintas di pikiran saya untuk jadi pemain sepak bola, kata Ronaldo kepada Kanal 11. Walaupun menjadi bintang besar sepak bola, Ronaldo juga tak malu mengakui bahwa dirinya tak cukup pandai. Seloroh itu ia katakan dalam persidangan kasus penunggakan pajak di Spanyol beberapa tahun silam. Jugué en el último partido 60 minutos para tener sensaciones y me sentí muy bien, así que el sábado todavía voy a estar mejor. Saya membayar orang-orang pintar untuk mengurusi masalah hukum karena saya tidak cukup pintar. Saya hanya sampai kelas 6 sekolah dasar, kata Ronaldo. Di balik kisah kelamnya di masa lalu, kehidupan Ronaldo mulai berubah ketika ia direkrut oleh Manchester United dari Sporting Lisbon pada tahun 2003 di usia 18 tahun. Sejak saat itu, deretan trofi dan prestasi individu terus membayangi kehidupannya. This English night in Europe is Manchester United's night. Best in the Premier League. They're best in the Champions League. Bergelimang harta adalah gambaran kehidupannya di masa kini. Menurut informasi yang dipublikasikan Gazzetta dello Sport, kini Ronaldo mendapat upah dari Juventus sebesar 482 miliar rupiah per tahun. Sombong amat. Belum lagi pendapatannya dari media sosial, yang menurut data dari Hopper HQ, ia memperoleh 981 miliar rupiah hanya dari Instagram. Pada tahun 2018, Ronaldo mendapat penghasilan total sebesar 1,2 triliun rupiah, menjadikannya sebagai atlet dengan bayaran termahal ketiga di dunia. Bukan hanya untuk dirinya, nama besarnya di lapangan hijau juga merembet ke keluarganya. Kakaknya, Katia Alvero, kini telah menjadi salah satu penyanyi internasional dan bekerja sama dengan rumah produksi yang telah mengorbitkan penyanyi dunia seperti Jennifer Lopez dan Lady Gaga. Dalam suatu kesempatan, Katia telah merilis single yang berjudul Boom Semparar dan sempat menjadi trending di YouTube. Suaranya yang merdu ditambah dengan statusnya sebagai saudara Ronaldo membuat namanya cepat melambung di dunia tarik suara. Begitupun dengan cerita Madeira, pulau yang kini semakin terkenal karena menjadi kampung halaman CR7. Bukan hanya menyajikan pemandangan pantai dan pegunungan cantik, nama Madeira semakin dikenal berkat keberadaan patung Ronaldo. Untuk menghormati jasanya, Bandara Madeira juga telah berganti dengan nama Bandara Cristiano Ronaldo sejak tahun 2016. Di Madeira, tanah kelahirannya pun telah dibangun Pestana CR7 Funsal, hotel milik Ronaldo yang bekerja sama dengan Pestana Hotel Group. Terdapat pula Museum CR7 yang masih satu komplek dengan Pestana Hotel. Museum ini memamerkan berbagai piala dan penghargaan dalam karir Ronaldo. Itulah Ronaldo, dulu dihina karena masalah ekonomi keluarga. Sekarang justru jadi penopang perekonomian tanah kelahirannya, bahkan sekaligus negaranya, Portugal.